di dalam kehidupan kami, Yesus Tuhan. Kembali lagi kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Engkau yang terindah Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar berkesan penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya undang seluruh jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, menyanyikan lagu ini dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar berkesan penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu,
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga nama-Mu saja yang akan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat yang masih di dalam perjalanan. Kau tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bersukacita di pagi hari yang indah ini. Bersukacita di pagi hari yang indah ini. Yang bersukacita lambaikan tanganmu bagi Tuhan Allah kita. Kita mau menari bagi Dia Allah yang hidup dan dahsyat luar biasa. Amin. Mari sama-sama katakan. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan. Selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Semua sama-sama katakan. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu, bunyikanlah gambusmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Amin. Kami berkat. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan. Selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji nama-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu, bunyikanlah gambusmu. Terimalah pujian kami, pujianku, jadikanlah kami berkat. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambus, bunyikanlah gambusmu. Kita mau menari bagi Dia. Menari dan menarilah. Terimalah pujian kami, pujianku, jadikanlah kami berkat. Kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Dia yang hidup dan luar biasa. Masih rindu memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita ya.
kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi dari bagi nama-Mu. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipertahankan, mujizat dinyatakan. Karena di sorga, ready our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Let it out, guys. Let it out, guys. Let it Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Ini karena anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selalu ada bagi kami Tuhan. Untuk selalu menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Glory, glory, glory Yesus. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkut pujian ini dari awal. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan,
jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna, rancanganmu yang sempurna, rancanganmu yang sempurna, rancanganmu Tuhan, rancanganmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan kami yang peduli ya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang mengerti atas keadaan kami Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau merancangkan yang baik bagi setiap kami. Engkau memberikan jalan keluar terbaik bagi setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya padamu, kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Glory, glory, glory Yesus. Glory, 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 glory Yesus. Glory, glory. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih boleh kuat semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan.
Biar Engkau yang layakkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biar kiranya dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biar hati-Mu ya Tuhan disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau yang pakai setiap telinga kami, setiap hati kami ya Tuhan, agar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang kami dengarkan nanti ya Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan ya Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Biar ya Tuhan, dimanapun kami pergi dan ada ya Tuhan, kami dapat menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Engkau yang pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan firman yang akan disampaikan nanti ya Tuhan, dapat menjadi ya Tuhan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Kau pakai kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, biar dia dapat berkata-kata ya Tuhan, hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan Yesus. Tuhan biar Engkau yang tilik dan memberkati setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Biar ya Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Setiap persembahan kami Engkau yang balas berkat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Dan kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang yang bertugas. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Kita beri pujian dulu buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Firman Tuhan pagi yang indah ini saya ambil dalam kitab Yesaya pasal 51.
Yesaya pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Oke. Sudah dapat saudara-saudara? Katakan amin. Oke. Saya bacakan ayat ini, saudara mengikutinya di Alkitab atau di depan sini bisa saudara. Begini bunyi firman Allah, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Kalimat dengarkanlah aku juga punya indikasi atau makna bahwa yang disampaikan atau yang jadi tujuan kalimat ini disampaikan itu orang yang nggak dengar. Jadi suruh dengar, lagi nggak dengar dia ya. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang disuruh duduk itu karena dia lagi berdiri, saudara. Kalau ada orang yang lagi lagi berjalan ke sana, lalu kita bilang kemari, karena dia lagi jalan ke sana, jadi dia harus kemari. Disuruh dengar karena dia sedang tidak mendengar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi firman hari ini dari sini saya ingin memulai, dari kata mendengar. Jadi saya ulang dulu saudara sebelum jauh lebih dalam, ini yang saya mau katakan sama saudara, mendengar. Dengar itu hal yang paling penting, sangat penting dari semua indera. Ini kadang menjadi alat pertama. Alkitab bilang atau ada juga banyak hal yang kita sudah dengar sebagai semboyan atau pepatah dan sebagainya, bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Benar saudara? Oke, dengarkanlah aku. Jadi kita mesti belajar mendengar Tuhan. Yohanes dia mengirim surat ke 7 sidang dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kita sudah tahu ketujuh sidang jemaat itu dari Efesus, Sardis dan sebagainya. Nah, setiap sidang itu mempunyai surat dengan tujuan yang berbeda-beda yang sudah ditulis oleh Yohanes. Cuman ada yang sama dari ketujuh sidang ini yang Yohanes tulis di bagian akhir dari sebuah penyampaiannya kepada setiap sidang. Apa itu? Kalimatnya begini, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Apa intinya? Saya tangkap begini, dari semua firman yang Yohanes sampaikan selalu dikunci, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang disampaikan Roh. Berarti waktu dia sampaikan firman bukan mereka nggak dengar, bukan. Jadi kalimat kalau kamu punya telinga mendengar. Bukan ini nggak dengar saudara. Tapi mendengar yang dimasukkan Yohanes adalah mendengar dengan saksama, mendengar dengan baik. Sehingga akibat dari mendengar baik itu kelihatan dari sikap kita. Reaksi kita. Haleluya. Karena kita dengar tapi kita nggak lakukan yang kita dengar itu sama dengan tidak mendengar. Itu maksud saya. Haleluya. Jadi mari kita dengar. Karena kemudian kita menjadi apa besok itu kadangkala ditentukan dari apa yang kita dengar sekarang. Saya ulang, kita ada hal yang memungkinkan kita menjadi orang besar, hebat, itu kadang ditentukan dari apa yang kita dengar hari ini. Atau kemampuan mendengar kita, atau kehebatan kita mendengar menentukan hari esok kita. Haleluya. Jadi kita ayo. Ada hal-hal yang hebat yang Tuhan sedang rencanakan di depan kita. Cuman persoalannya kita nggak nyampe kepada rencana Tuhan. Karena kita sudah gagal dari awal. Gagal di mana? Gagal di mendengarkan Tuhan. Haleluya. Nah, satu kisah si Hana ada di rumah Tuhan. Bener kan? Cerita ini juga
masih hangat karena saya khotbahkan 2 atau 3 minggu lalu. Ada di rumah Tuhan. Hana komat kami nangis-nangis karena dia sedang apa? Susah hati. Salah satu yang memberatkan hatinya adalah dia nggak punya anak. Gitu. Datanglah si hamba Tuhan, si Imam Eli, gembala sidang situ. Salah berasumsi terhadap Hana yang sedang komat Kamis nangis. Nah apa yang terjadi saudara, pendek cerita saya mesti Hana. Hana itu pedih hati katanya sama Imam Eli. Lalu dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan dengar doanya dan Tuhan kabulkan. Tuhan bilang tahun depan kamu punya anak. Coba kalau Tuhan gak dengar. Karena Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Untung Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mendengar. Saudara. Jadi kalau kita gak suka mendengar, wah kita kebalikan dari Tuhan. Oke, jadi dia dapat anak. Saudara, waktu Tuhan kasih dia anak, dia kasih nama Samuel. Dengan kalimat di belakangnya adalah anak ini ku persembahkan kepada Tuhan. Karena Samuel artinya yang diberikan kau oleh Allah. Dia balik, dikasih kepada Tuhan. Alkitab catat, ketika anak ini habis disapi. Disebutnya lepas susu. Ibu-ibu kalau lepas susu itu umur berapa anaknya ya kira-kira? 2 tahun? ASI harus diberikan 2 tahun minimal. Oke 3 tahun. Jadi di umuran sekitar begitu. Lalu kemudian Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Hana bawa Samuel ke rumah Tuhan. Padahal dulu dia nangis-nangis, Tuhan kasih anak, Tuhan kasih anak, tapi dia kembalikan sama Tuhan. Luar biasa saudara ya. Waktu Samuel membesar di rumah Tuhan, dia tinggal dengan hamba Tuhan, Imam Eli, dan di sana ada juga anak-anak Eli yaitu Ofni dan Pinehas. Nah satu malam Alkitab berkata ketika lampu di bait Allah juga belum padam tapi sudah malam. Si Samuel lagi berbaring di tempat tidur, dia dengar suara Samuel, Samuel. Samuel beranjak dari tidurnya dan dia pergi kepada Imam Eli. Ya Bapak, apa yang kamu kehendaki akulah kerjakan. Samuel, aku gak memanggil kamu. Pulang, balik ke tempat tidur. Samuel kembali ke tempat tidur. Tapi waktu dia tidur dia dengar suara lagi. Dia dengar lagi. Samuel, Samuel. Bangkit lagi dia datang kepada Imam Eli. Hal yang sama. Aku gak panggil kamu, kata Imam Eli. Kembali kamu ke tempat tidur. Dia kembali lagi. Ketiga kali dengar suara. Dia datang lagi sama Imam Eli. Baru Imam Eli sadar. Memang Imam Eli ini memang udah gak terlalu pekah dia saudara. Ya saudara. Dia ketiga kali baru sadar. Samuel. Kalau kamu dengar lagi suara itu. Kamu gak usah datang sama saya. Tapi kamu ngejawab aja. Jawab aja. Jawabnya begini. Waktu kamu dengar suaranya bilang. Ya Tuhan. Inilah hambamu, berfirmanlah karena aku mendengarmu. Samuel yang kekanak-kanakan. Tapi ketika dia dengar suara Tuhan, ini yang diajar hamba Tuhan. Bilang inilah hambamu, berfirmanlah karena aku mendengarnya. Saya ada pertanyaan dalam kasus ini. Tuhan, kenapa engkau tidak datang kepada Ofni dan Pinehas? Itu persoalannya. Kenapa engkau gak memperdengarkan suaranya supaya mereka juga mendengarkan suaramu? Tahu gak jawabannya apa? Apa kira-kira bagi saudara? Saudara Ofni dan Pinehas dibesarkan dengan gaya tidak mau dengar orang tua. Benar? Bukan Eli gak pernah larang mereka berbuat jahat di mezbah. Berbuat jahat di bait Allah. Tapi mereka memang kepala batu dan gak mau dengar orang tua. Itu sebabnya Tuhan gak memilih orang-orang yang gak mau dengar-dengaran. Tuhan mau kasih firman kepada orang yang lembut hati yang mau dengar setiap perintah Tuhan. Dengar baik anak-anak muda di sini. Dengar orang tua. Dengar-dengaran sama orang tua. Saya gak bilang orang muda. Saya bilang siapa yang masih punya orang tua. Dengar-dengaran sama orang tua. Karena umur panjang di situ. Kekayaan kehormatan di situ. Haleluya. Kalau engkau menyangkal orang tua, saudara, umurmu diperpendek. Ya. Hormati orang tua. Bukan orang tua. Orang yang patut engkau dengar suaranya. Gurumu, pemimpinmu, gembalamu. Halo? Amin saudara? Dengar. Kenapa Tuhan gak memilih Hofni Pinehas? Mereka telah memudayakan kebal telinga kepada setiap perintah bapaknya. Itu kan bapaknya juga hamba Tuhan.
Kalau engkau mau lembut hati, memberi telingamu kepada Tuhan, Tuhan mau berfirman semua kita. Haleluya. Ayo, bagaimana caranya? Lembutkan hati kita. Engkau datang ke kebaktian, engkau sedang melatih hatimu dilembutkan untuk dengar apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ayat terusnya. Dengarkanlah aku. Nah, siapa yang disampaikan? Kepada siapa kalimat ini disampaikan? Dengar ini. Hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Orang yang mengejar benar, orang yang cari Tuhan, diwanti-wanti gini, dengarkanlah aku. Untuk apa yang sudah cari Tuhan dan yang mengejar kebenaran disuruh dengar. Saudara, ada banyak orang pada awalnya cari Tuhan, cari benar, tapi karena kemudian dia tebal telinga, udah gak nyampe, lama-lama mencarinya keliru. Sudah gak sehebat waktu pada awal. Saudara, Tuhan mau bilang gini, kalau engkau suka dengar suara Tuhan, pencarianmu, pengejaranmu akan benar, tidak ada halangan. Haleluya. Dan menemukan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika kita belajar memberi hati dan telinga kita untuk mendengar selalu Tuhan, pencarianmu tidak akan pernah gagal. Haleluya. Pencarian dan penemuanmu akan Tuhan gak pernah meleset, gak pernah. Kenapa? Engkau memulai dengan mendengar Tuhan selalu, lalu engkau dapat menemukan Dia. Amin. Ada pertanyaan tantangan hari ini. Kalau orang ke gereja, dia sedang mengejar apa? Kalau orang ke gereja, dia sedang mencari apa? Mengejar siapa, mencari siapa, mengejar apa, mencari apa? Ada banyak orang datang gereja karena mengejar yang bukan benar dan yang mencari bukan mencari Tuhan. Tadi mencari apa? Cari kelegaan dirinya. Cari apa? Cari solusi-solusi dari masalahnya. Dia menjadikan Tuhan yang sebagai penjawab setiap persoalannya, tapi dia tidak menemukan sumber jawaban itu. Banyak orang datang gereja mencari berkat, tapi dia tidak menemukan sumber berkatnya. Ayo, ini yang kadang kala salah dan keliru dalam kekristenan. Haleluya. Ayo, yang percaya bilang amin. Tuhan kan di akhir zaman itu mau memperbaiki, memurnikan motif kita dalam mencari Tuhan. Ayo, kalau engkau ibadah, engkau mau cari apa? Cari ketenaran, cari kedudukan, ayo cari harta, cari uang, cari kesehatan. Bukan itu salah, tidak pernah salah. Tapi Alkitab bilang cari dulu kebenaran, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Tapi ada yang merubah itu. Mereka mencari apa yang sekedar tambahan, bukan mencari sumber yang mengerjakan tambahan ini. Halo? Cari dulu kebenaran, cari dulu kerajaan Allah, baru semua itu akan ditambahkan. Ayat itu kalau kita baca cuma situ, kita nggak ngerti apa yang mau tambahkan Tuhan. Kalau cuma baca ayat itu doang, makanya kita harus baca ayat penunjang yang lain. Sebelum dan sesudah ayat itu. Apa? Itu sudah mempersoalkan apa yang kamu khawatirkan, makanmu, pakaimu, dan minummu. Bukankah itu dicari orang yang gak kenal Tuhan katanya. Haleluya. Tapi kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Semua yang apa? Semua yang dicari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita hanya mencari itu tanpa mencari kerajaan Allah, kita itu kategorinya orang gak kenal Tuhan. Mudah-mudahan sampai sini Anda paham. Haleluya. Ya, motif kita dibangun dong, saudara. Cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya. Semua akan mengekor di sana. Jangan ekor dijadikan kepala, lalu kepala kita jadikan ekor. Tuhan akan menempatkan prioritas ini, engkau tempatkan itu, saudara. Itu sebabnya banyak orang Kristen gagal. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kekayaan yang sebenarnya yang mensejahterakan kita adalah kekayaan yang kita temukan sebagai akibat dari kita mencari Tuhan lebih dulu. Dan mencari kebenaran dia lebih dulu. Kalau itu adalah, kalau cari Tuhan, cari kebenaran, mengakibatkan berkat. Berkat itu yang Alkitab bilang berkat Tuhan. Dan Alkitab berkata berkat Tuhan yang jadikan kita kaya. Jeripaya tidak menambahkannya kata Alkitab. Saya nggak bosan-bosan ngulang ini. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya. Terjemahan aslinya adalah berkat Tuhan yang jadikan kita kaya. Dan di dalamnya tidak ada susah payah. Haleluya. Terjemahan Indonesia dan jeripayah tidak menambahkannya.
aslinya dan Tuhan tidak menaruh di dalamnya susah payah. Apa maksudnya gini? Kalau Tuhan kasih berkat Tuhan, di dalamnya kita tidak akan susah. Berkatnya nggak nyusahin kita. Saudara, bukan rahasia ada banyak orang kaya dengan bergelimangan harta. Tapi di masa tua dia nggak nikmatin. Bahkan di depan mata, bahkan dia sedang nginjak-nginjak hartanya. Tetapi dia bilang, mati saja, susah hidup. Ternyata apa yang dia tompung dari sejak dia muda, tidak menolong dia di masa tua. Haleluya. Karena apa? Dia merubah apa yang jadi prioritas. Tuhan, dia nomor 2. Dulu saya pernah cerita. Saya di Manado punya jemaat KPLP, saudara. Kerja di pelabuhan. Saya bilang, Pak Frans kok datang kebaktian? Malu kita Pak Gembala. Saya belum kaya jadi nggak enak kalau datang. Nunggu kaya. Untung kalau kamu bisa kaya dulu. Tapi kalau kamu mati dulu sebelum kaya gimana saudara? Halo? Karena kaya bukan utama. Tapi saya doain semuanya jadi kaya benar. Haleluya. Anda tahu saya bernubuat buat anak-anak muda kita di sini. Bahwa nanti kemudian ada 5, 6, 7 orang konglomerat yang akan lahir dari pemuda-pemuda di sini. Haleluya. Ya tepuk tangan, yang tepuk tangan salah satu itu. Itu kan pernyataan iman saya. Karena saya lihat jemaat pemuda-pemuda sini orang hebat. Haleluya. Yang mau memberi melayani Tuhan tanpa sepeser rupiah yang saya kasih. Udah ngelayani saya suruh-suruh lagi saudara. Tapi mereka suka cita. Haleluya. Jadi apa? Kalau kita gini ya. Kalau kita ada benar nyari dan mengejar yang benar. Mengejar kebenaran, mencari Tuhan. Lalu kemudian kita diberkati Tuhan menjadi kaya. Satu, kita gak bakal sombong. Gak akan sombong dengan kekayaan. Kenapa? Karena kita sadar ini kok akibat dari saya cari Tuhan. Ini kok akibat dari saya cari kebenaran. Tapi orang gak mencari Tuhan lalu jadi kaya itu bisa sombong. Haleluya. Udah sombong pelit pula saudara. Karena gini, Tuhan mau ngarahin orang-orang kaya ke neraka itu begitu. Pelit. Coba Anda baca Alkitab. Yang masuk neraka itu orang kikir. Halo? Karena semakin kita punya, kita kan, kalau ada sesuatu yang jadi kurang, jadi pelit, saudara. Tapi coba kalau kita jadi kaya karena kemurahan Allah, karena kasih setia Tuhan, kita kan jadi seperti Ayub. Aku telanjang datang, pulang telanjang, no problem. Apa yang pernah kumiliki semua dari Tuhan, bagi dia, semua untuk dia, kemuliaan bagi dia. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita punya prinsip itu, malah kita bukan jadi tambah miskin, tambah kaya. Bukankah rumus Alkitab berbeda dengan teori ekonomi, saudara? Ekonomi bilang apa? Semakin kita keluar, semakin habis orang punya. Kasih keluar, habis. Aneh, Tuhan bilang semakin kamu keluar, semakin kamu bertambah. Keluar berisi. Seperti laut mati, tahu gak laut mati? Laut mati itu enggak ada saluran keluar kan, tapi dia nampung terus air. Tapi pertanyaannya nggak pernah penuh-penuh, nggak pernah luber-luber, nggak pernah. Belum pernah ke laut mati. Sekali-kali ke Israel saudara, belum ya? Payah saudara, kalau saya aja belum saudara. Makanya ya tahun depan buka ya Pak travelnya. Saya pembimbingnya, kalau mau daftar ayo kita pakai travelnya Pak Herman ya. Kalau saudara mau gembalamu jadi pembimbing, dan mau gembalamu bisa pergi gratis, kan kalau memang jadi gratis ya, haleluya. Jadi daftar aja, ini udah saya lihat banyak ada bisa suami istri, nanti daftar. Tapi belum dibuka Pak, sudah dibuka sebenarnya? Oh belum ya. Kalau udah buka cepat Pak, karena ada banyak lebih dari 10 jemaat Obaja mau datang saudara. Haleluya, itu laut mati gak pernah keluar, tampung terus gak pernah luber. Kita pakai rumus firman Allah. Kalau kita sudah benar mencari Tuhan, cari kebenaran, lalu kemudian kita jadi kaya, diberkati Tuhan, kita jadi orang supel memberi, kita justru jadi tambah kaya, saudara. Haleluya. Ayo, berani sampai ke tahap ini? Ayo berani, jadikan ini pengalaman hidup. Saudara. Jangan cuma, oh iya benar firman Allah, tapi kita nunggu di sini saudara, benar firman Allah. Ayo maju saudara. Jadi apa? Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Kamu yang mencari Tuhan. Jadi kalau kita kejar Tuhan, cari benar,
Tuhan berkati kita, amin. Waktu kita diberkati Tuhan, kita gak bakal sombong. Waktu Tuhan berkati kita, saudara, kita percaya itu berkat Tuhan jadi kemakmuran buat hidup kita. Jadi berkat, saudara, dalam hidupan kita. Haleluya. Oh, oke. Puji nama Tuhan. Tuhan baik dalam hidupan kita, memberi firman-Nya hari ini. Jadi itu harus diawali dengan apa? Dengar Tuhan. Supaya cara mencarimu hebat, cara engkau apa di sana? Mengejarnya luar biasa. Karena ada Alkitab berkata, berikanlah aku telinga seorang murid. Ya. Berikan aku telinga seorang murid. Itu Alkitab. Kenapa bukan telinga seorang profesor, saudara ya? Atau telinga seorang guru. Kenapa murid ya? Padahal kalau ditanya mau jadi murid atau mau jadi guru. Sini semua suka jadi guru ya, saudara. Tapi Tuhan bilang gini, saudara. Kita itu harus memposisikan diri seperti murid, saudara. Ya, ada kelas eksekutif teologi, saya ngajar sebagai dosen situ. Saya lihat orangnya hamba Tuhan semua. Malah lebih tua, saudara. Mungkin juga karena mereka lebih dulu jadi hamba Tuhan udah tua, mungkin bukan salah, mereka juga lebih tahu. Cuma kebetulan saya sudah punya gelar untuk mengajar. Tapi ketika kita ada sama-sama, lu harus tahu diri, lu murid, saya guru. Apa yang saya ngomong, bagianmu mendengar, bagian ngomong saya. Jangan diputar. Haleluya. Lu boleh lebih pintar, tapi kalau di kelas saya dosen, kamu murid, kamu siswa. Dengar apa yang dosen ngomong, haleluya. Gitu kan intinya. Saudara, siapapun kita, Tuhan tempatkan kita jadi murid. Bukan kita semua murid Tuhan. Haleluya. Makanya doanya berilah aku telinga seorang murid. Kenapa? Kalau murid dengar-dengaran pasti nilainya bagus. Sudah kalau nilainya bagus, udah terbayangkan. Naik kelas atau lulus. Mau lulus? Kalau Anda belum pernah rasa lulus, ini ada masalah di telinga saudara. Halo? Amin? Amin. Kok gak lulus-lulus ya? Kerjanya gak lulus-lulus, gak lulus. Ayo dengar-dengaran saudara. Haleluya. Oke, terus. Dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Dengar. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Gunung batu itu terjemahan lain batu cadas, batu yang kokoh, batu yang kuat. Ya. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Kamu terpahat. Lihat itu gunung batu yang di situ kamu terpahat. Jadi kamu itu terpahat di batu cadas itu. Batu keras itu. Gunung batu itu saudara. Kamu terpahat. Bagian B lihat. Bagian yang lain setelah koma. Dan kepada lubang. Jadi yang disuruh lihat itu adalah gunung batu dan kemudian lubang. Lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Jadi tergali dan terpahat. Sebenarnya prosesnya adalah digali dulu baru dipahatkan ke situ. Tapi Alkitab menunjuk begini. Pandanglah kepada gunung batu yang daripadanya kamu sudah terpahat di situ. Artinya gini. Kamu sadar, kita ini telah terpahat di gunung batu. Siapa gunung batu? Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Itu gunung batu. Waktu kita di dalam Tuhan kita nggak perlu sombong. Karena Tuhan mau ingatkan gini, kamu pandang kamu tak terpahat di gunung batu, tapi kamu juga harus pandang dari mana kamu dulunya sebelum terpahat di situ. Kamu cuma rongsokan yang digali, batu yang gak hebat digali dari tanah yang gak berarti. Tapi kemudian Tuhan melihat engkau mulia, Tuhan pindahkan engkau supaya kemuliaanmu sepadan dengan di mana tempat kamu berada. Haleluya. Apa artinya permata kalau itu hanya dalam tanah? Biar dia satu karung banyaknya gak berarti. Permata cuma berapa gram, tapi kalau di tangan manusia lebih berharga dan dihormati. Haleluya. Dengarkanlah aku kamu yang ngejar kebenaran, yang cari Tuhan. Kamu itu Tuhan telah pahatkan di gunung batu. Yang kamu tadinya adalah tidak berarti karena kamu masih di tempat yang tidak benar. Sekalipun mungkin kamu berharga, tapi kalau kamu di tempat yang keliru, yang salah, kamu tidak berharga. Ada ilustrasi Yesus begini. Ada seorang yang mengerjakan ladang orang. Gitu kan? Waktu dia mengerjakan ladang orang, dia temukan di sana ada harta karun. Ada permata di sana. Saudara, pertanyaannya gini. Kenapa Tuhan Yesus diilustrasi nggak bilang, oh kesempatan nih.
Karena saya yang kerja ini berarti saya yang dapat, saya punya. Coba aja kalau dia ambil. Dia akan dituduh mencuri. Dia berbuat kejahatan mengambil yang bukan punya dia. Benar? Karena itu barang ada di tanah orang. Maka Alkitab bilang maka ditimbun kembali tempat itu. Lalu dia pulang ke rumah. Dan Yesus bilang maka dia berusaha menjual semua barang miliknya. Untuk apa? Untuk membeli ladang itu. Haleluya. Nah supaya ketika ladang terbeli, maka secara otomatis harta karun dalam ladang itu menjadi milik dia. Kalau dia ambil sebelum jadi milik dia, pencuri namanya. Jadi dia harus korbankan sesuatu, apapun itu. Ayo, kita kalau udah gini ya, udah kebelet kepada sesuatu barang yang, memang niat banget gitu. Niat banget gitu loh saudara. Kita mau dapatin itu, biar barang kita jual murah, yang penting kita bisa beli itu. Bener gak? Aduh, ayolah, obral, supaya dapat duit. Untuk beli yang kita punya. Makanya Yesus bilang dia pergi menjual segala harta miliknya. Supaya dia kembali, dia jual semua hanya untuk dapat ladang. Mungkin yang punya ladang pikir, lu beli ladang gua udah kasih mahal, lu masih mau niat beli. Karena dia gak tahu apa yang dikandung dalam ladang itu. Tapi orang ini tahu. Dia mau menemukan sesuatu yang berharga dikeluarkan dari tempat yang gak berharga. Supaya dapat tempat yang mulia. Amin. Yesus memahat kita. Membayar harga, menjual miliknya. Dan menemukan kita dari lumpur. Karena Tuhan bilang kita berharga. Bukankah kamu berharga di mataku dan mulia? Berharga. Lalu Tuhan bayar. Tuhan bikin apa saja yang bisa Tuhan korbankan. Demi kita Tuhan dapat. Dan Tuhan taruh di pahatkan Tuhan. Di gunung batu keselamatan. Siapa? Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya dan saudara ditemukan Tuhan. Dan Tuhan bilang kita terpahat. Dan gak ada setan pun yang bisa ganggu gugat. Nah sementara kita di sini kita dengar Tuhan. Haleluya. Jadi orang harus imbang dengan pengiringan kita. Selama kita masih dunia. Cari kebenaran. Cari Tuhan. Temukan, rasakan Tuhan hidupmu. Kenapa? Karena engkau sudah diambil Tuhan. Dari tempat yang gak berharga, di tempat mulia, tugas kita ayo cari kebenaran dan cari Tuhan. Haleluya. Ini panggilan utama kita. Panggilan utama kita adalah mencari kebenaran, mencari Tuhan. Kekuatan yang kita dapat dari terus mencari kebenaran, mencari Tuhan adalah sewaktu kita melembutkan hati dan telinga kita mendengar apapun yang firman Tuhan katakan. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan harus mengikuti rumus-rumus pencarian akan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah rumus-rumus itu apa? Firman Allah, kebenaran. Sampai ketemukan, rasakan hadirat Tuhan. Amin. Ku cari wajah. Amin. Kita dapatin dia. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Engkau datang sini menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, merasakan. Engkau datang satu pulang bawa 10 saudara. Gitu. Jangan datang kosong pulang kosong saudara. Datang kosong malah datang berisi pulang tambah kosong saudara. Halo. Ayo dapat sesuatu saudara. Motif kita dibaharui hari-hari ini. Jadi kesimpulan awal di ayat 1 begini. Engkau dan saya berharga. Tuhan ceplok kita, taruh kita di situ dan dipahat dengan cara Tuhan. Gak ada yang bisa ganggu gugat. Ayo senangkan Tuhan. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Dan Tuhan akan tangkap kita. Ketika ada tangan Tuhan, Tuhan siap memberkati kita. Ya, Deddy Miswar punya film yang saya gak lupa, kejar daku biar kau tangkap. Haleluya. Ayo kejar Tuhan, Tuhan tangkap kita, dia siapkan berkat buat kita. Mari kita lihat ayat 2. Kita lihat ayat 2. Haleluya. Pandanglah pandanglah Abraham, bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Lihat, ada apa dengan dua orang ini? Ada apa dengan Abraham dan Sarah? Ketika Abraham seorang diri,
Aku memanggil dia, lalu aku apa? Hei, aku apa? Memberkati dan apa? Memperbanyak dia. Lihat, memberkati dan memperbanyak. Nah, gini. Sesuatu yang kemudian jadi berkat, jadi banyak. Rumus Tuhan sederhana. Rumus Tuhan, saya ulang. Di atas. Leluhurmu. Ketika Abraham seorang diri, aku panggil dia. Aku berkati, aku perbanyak dia. Tuhan gak perlu banyak orang. Tuhan gak perlu satu kampung. Tuhan gak perlu satu batalion. Tuhan cukup seorang diri, Tuhan sanggup memperbanyak. Tuhan sanggup memberkati dia. Saudara, haleluya. Tuhan ngomong begini, engkau gak perlu di backup sama siapa saja, lu sendiri aja, lu kagak punya apa-apa. Kalau aku ketemukan engkau, aku sanggup berkati dan memperbanyak hidupmu. Haleluya. Makanya kan Abraham dipanggil Tuhan, waktu di tanah Ur, kalimat yang Tuhan sampaikan kepada dia, Abraham, keluarlah engkau dari negerimu. Dari siapa? Ya, sanak saudaramu. Ya, seperti itu semua ya. Kesalahan Abraham cuma satu. Yaitu apa? Abraham keluar bukan sendiri. Dia bawa Lot. Padahal Tuhan bilang dari sanak saudara. Lot harus patutnya Lot tinggal. Kenapa? Kalau Lot gak bantu kamu Abraham, aku tetap sanggup menjadikan engkau kaya diberkati Tuhan. Engkau sendiri pun aku udah sanggup. Pertama, mari kita kikis ketergantungan kita kepada manusia. Halo, ketika saya pindah 2003 di sini, orang doa sana doa sini, pergi ke si Anu supaya kalau pulang dapat sesuatu. Sampai hari ini saya gak pernah, karena saya membangun motivasi. Tuhan saja cukup bagi saya untuk memberkati pelayanan saya. Dan ketergantungan kepada orang saya lepaskan. Ketergantungan kepada orang saya lepaskan. Saya belajar dari pertama ketika kami datang. Kalau Anda ingat kami waktu datang orang ngasih kita satu mobil kecil Atos. Saudara itu dikasih. Tapi kemudian dia udah nggak bisa bayar, kita apalagi saya dijual. Habis Atos kita pakai motor pinjaman orang. Kami nggak bisa bayar kontrak tahun pertama. Kami dilatih pengharapan kami. Kepada siapa kami mesti berharap. Haleluya. Haleluya. Saya merasa begini, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan aku setelah belajar dari awal pertama ketika ada orang memberikan saya berkat, ketergantungan saya kepada dia. Dan ketika dia Tuhan putuskan, saya bilang Tuhan ampuni saya, gara-gara saya dia Tuhan habiskan. Saya bilang begitu, saya nggak tahu, saya ada ngomong begitu, kenapa? Saya sedang melatih diri saya untuk tidak berharap kepada siapapun. Satu waktu ada seorang bapak yang suka berkorban sama saya, tapi dia bilang, kenapa Pak Yusuf gak pernah hahi-hoheho sama saya ya. Kalau ada orang yang dia bantu bayaran listrik, waduh ini. Dia sudah saya kasih gak apa-apa. Satu waktu dia datang dan saya bilang, Pak saya mau belajar untuk menjaga Bapak tetap diberkati Tuhan. Dengan saya tidak mengandalkan Bapak. Karena saya belajar kemarin dulu, saya mengandalkan orang-orang itu dia pukul. Makanya saya gak mau Bapak dipukul Tuhan. Kalau Bapak merasa Bapak berbuat buat Tuhan, berbuatlah bagi hidup saya. Dan saya tahu sampai hari ini gereja ini berdiri. Bukan karena saya mengandalkan seseorang. Tapi anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Haleluya. Orang yang pernah mengasih truk pasir, saudara, saya gak pernah tahu ini. Bertahun-tahun, bukan bertahun, selama pembangunan di sana. Saya gak kenal, tiba-tiba begini. Saya kenal orangnya pertama, tapi sebentar saya kasih pasir sama membangun. Gak pernah ketemu, saya tiba-tiba pasir udah datang. Saudara tahu gak, satu waktu saya ketemu di SMS dia, di mall. Pak, dia ternyata berteman dengan rekan hamba Tuhan saya. Oh ternyata dia, itu namanya Pak Yusuf juga, sama-sama saya. Jadi Pak Yusuf ini udah cerita sama teman saya, dia bilang begini, aduh saya udah bantu yang ada pada Pak Yusuf. Dia gak kenal saya karena dia kenal saya Anto. Jadi ketika saya ketemu dia, jadi Yusuf yang Bapak maksudkan Anto, gitu saudara. Jadi teman saya ngomong sama dia, pendeta itu gak pernah ngomong apa-apa sama dia. Dan dia ngecek setiap malam apakah pembangunan jalan terus atau tidak. Saudara, ketika orang mengandalkan Tuhan, Tuhan punya 1001 keran berkat buat dia salurkan kepada kita. Saya mau beritahu hari ini, engkau gak perlu banyak orang. Engkau sendiri, Abraham sendiri dipanggil Tuhan jadi berkat. Lalu kemudian engkau bisa membanyak. Kemudian setelah Tuhan memulai dari dirimu sendiri. Bukankah itu jauh lebih hebat? Tuhan ingin ketika engkau diberkati, engkau tahu itu karena Tuhan, bukan karena saudaramu, bukan karena orang. Tuhan ingin engkau mengakui bahwa engkau diberkati Tuhan itu karena Allah yang mengerjakan. Kemudian engkau jadi banyak,
Orang dekat dengan kita itu karena hasil dari engkau dekat dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Abraham dipanggil keluar sendiri, jangan bawa. Selama Lot ikut, Lot jadi duri bagi Abraham. Makanya orang Lot pilih tempat mana yang kamu mau dan kita pisah. Lot memilih seperti taman Tuhan, Sodom dan Gomora. Taman Tuhan. Habis dia di Sodom dan Gomora. Dia tinggalkanlah Abraham tempat-tempat yang tidak pernah, tidak dikatakan subur, nggak masuk kategori. Tapi Abraham percaya di mana dia ada, di situ Tuhan ada, situ diberkati Tuhan. Dia jadi kaya, lebih kaya daripada awalnya sebelum dia diberkati Tuhan. Sebelum dia keluar dari tanah Ur. Bahkan lebih hebatnya lagi, dia menjadi bapak yang berpredikat, bapak orang percaya. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari apakah Abraham di backup oleh siapapun? Tidak, Tuhan bilang nol kamu keluar dari negerimu. Aku sanggup membuat engkau diberkati dan menjadi banyak. Alkitab bilang keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai laut. Dimulai dari mana? Dimulai dari nol, dimulai dari mandul. Dia dapat anak keturunan yang luar biasa. Malah kitab Galati bilang begini, seluruh berkat-berkat Abraham tercurah buat kita yang ada sekarang ini. Dari begini, tercurah buat segala bangsa katanya. Segala bangsa, dimulai dari mana? Berkat Abraham. Berkat Abraham tercurah. Segala bangsa, bangsa Indonesia, Tionghoa, bangsa Amerika, terserah segala bangsa. Kalau dia percaya sama Tuhan, kata Alkitab berkat Abraham pun jadi bahagian kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan peduli sama kehidupan kita. Mungkin engkau rasa tertinggal, mungkin karena COVID engkau disingkirkan dari rekan bisnis. Mendengar, Tuhan bisa memulai dari dirimu sendiri. Abraham, Tuhan dipanggil dia sendiri. Abraham sendiri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Boleh bilang haleluya? Kenapa Tuhan sanggup membuat kita diberkati dan diperbanyak? Satu hal yang tadi, karena tidak mungkin berharga di mata Tuhan dia biarkan. Amin. Haleluya. Kalau nggak berharga lu ambil dah, tapi kalau sampai itu berharga lu mau rampas, langkahi dulu mayat saya, gitu kan? Haleluya. Jadi ini kekristenan. Kekristenan adalah gini, saya simpulkan. Saudara, Tuhan telah memulai pertama dan lebih dulu di hidup kita. Tuhan yang pertama memanggil kita dan bukan kita yang memanggil Tuhan. Tuhan pertama yang mencari dan menemukan kita, bukan kita yang mencari dan menemukan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memulai dengan inisiatifnya, dia menempatkan kita, memindahkan kita dari yang tidak berharga ke tempat yang paling berharga. Tuhan bilang, ketika engkau dihargai Tuhan, hargai Tuhan juga hidup kita. Ketika kita dihargai Tuhan, kita pun harus menghargai dia. Apa caranya? Sederhana. Lu cari itu kebenaran. Lu cari Tuhan. Temukan Tuhan selalu di hidupmu setiap waktu. Engkau beribadat, rasakan Tuhan di hidup saudara. Kenapa? Karena kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa yang kenal Tuhan, Tuhan berikan kepada kita yang mencari dia, kerajaannya dan kebenarannya. Satu waktu dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak tantangan, persoalan. Kita ditinggalkan, kita kecil, dengar baik. Tuhan bilang, Abraham leluhurmu, aku buat kaya bukan karena dia di backup oleh siapapun. Tapi dia saja sudah cukup, aku bisa membuat dia kaya seorang diri. Haleluya. Mari pemain musik datang ke sini. Ayat terakhir. Galati pasal 3 ayat 13 dan 14. Haleluya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengar. Tuhan membayar kita dengan hidupnya sendiri. Dia yang mulia menjadi kutuk. Wow. Dia turun. Untuk apa? Memindahkan kita. Lalu kita ingat ada bekas lubang dari mana kita berasal. Itu kubangan dosa kita. Ayat 14. Ini hubungannya keselamatan dengan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah mengerjakan ini. Mengerjakan menyelamatkan kita, menjadikan dirinya kutuk supaya kita yang terkutuk dibebaskan dari kutuk dosa. Supaya di dalam dia, ini hebat sekali, haleluya. Supaya di dalam dia apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita. Bangsa-bangsa yang lainnya diberkati Tuhan. Kita pun diberkati Tuhan. Kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.
Haleluya saudara-saudara. Jadi dengar, keselamatan Tuhan dan berkat Tuhan mengekor di hidupan kita. Jangan takut kalau engkau bercermin kepada orang diberkati Tuhan. Abraham adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Dan janjinya kalau kita telah diselamatkan, dipahatkan di gunung batunya Tuhan, kita dijanjikan berkat-berkat Abraham yang terus mengalir dalam kita. Kita berdiri. Maukah engkau mencari Tuhan hari ini, menemukan Kristus di hidup saudara? Percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Janjinya setiap firman-Nya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Persoalannya sekali lagi, apakah engkau selalu melembutkan hatimu? Engkau mendengar lalu mengerjakan firman Allah. Engkau enggak dengar. Kalau cuma dengar tapi tidak lakukan, bagi Tuhan itu engkau enggak dengar. Kalau engkau sudah dengar firman Allah, Tuhan bilang yang bertelinga dengar. Artinya dengar sambil terus melakukannya. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dari awal kita nyanyi lagu ini dengan iman. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, Yesus Tuhan, temukan kasih-Mu. Kita bilang terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah selamatkan kita, yang sudah pindahkan kita dari tempat yang tidak berharga, dipahatkan kita kepada gunung batu yang kudus, supaya kita terus mendengarkan Tuhan dan hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari Kristus penyelamat. Dekatkanlah hidupmu dengan Tuhan, itu kerinduannya buat kita yang telah diselamatkan. Jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Yesus Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan sungguh indah Kau Tuhan. Dengan iman kita angkat tangan kita, kita berserah. Ini aku Tuhan, ini saya Tuhan, ini anak ketebusan-Mu yang Kau telah pahat. Engkau telah pindahkan kami dari tempat yang tidak berharga ke tempat yang berharga. Engkau menjadikan surga buat hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami tahu kami cukup bersama Tuhan. Kami pasti diberkati Tuhan. Cukup bersama Tuhan. Kami akan melihat kemurahan kebaikan Allah yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Oh Kau Tuhan, menara perlindungan.
tempat yang berharga, di pahat kita, diukir kita, di gunung batunya Tuhan. Sampai keselamatan terjadi, sampai berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dan sangat-sangat terbuka. Bapa di surga, jikalau ada jemaat Tuhan yang sedang dalam persoalan, di dalam nama Yesus belah mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan. Ibu Teli sembuhkan. Ada Fania sembuhkan dalam nama Yesus. Ada jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan, demi nama Yesus kuatkan mereka. Biar firman-Mu hidup terus berbicara, supaya mereka bergairah untuk melangkah datang ke rumah Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang berusaha pekerjaan, bukakan jalan Tuhan. Datangkan kebaikan dalam setiap usaha-usaha pencaharian mereka. Jemaat Tuhan dengan profesinya masing-masing, Engkau ada di sana mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan akan menggiring mereka tambah hari tambah maju, tambah hari tambah naik. Dan mereka jadi kepala dan bukan ekor. Mereka jadi orang yang dihormati, diberkati karena mereka mengandalkan Tuhan, mencari kebenaran, mencari Tuhan di hidup mereka. Maka itu ditambahkan untuk mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Khotbah ini sudah berhenti, sudah selesai. Tapi firman ini akan terus digemakan oleh Roh di hati kita, di pikiran kita. Kemanapun kita pergi, di jalan, di kantor, di tempat kerja, dimanapun, Tuhan Engkau terus berfirman. Dan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Ini berarti telinga rohani Tuhan. Mampukan kami, cerdaskan kami mendengar. Pekahkan kami Tuhan. Pekahkan kami untuk menangkap suara-Mu Tuhan. Kami rindu seperti Samuel, mau dengar suara-Mu. Karena kami mau memberi hati dengar-dengaran, telinga yang dengar-dengaran. Yesus Tuhan. Ofni Pinehas tidak dengar-dengaran. Tuhan gak pilih untuk dengar suara Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus setiap kami diberkati Tuhan. Pulang bawa sesuatu hari ini. Hasta iman kami bertambah. Diameter ukuran volume iman kami membesar Tuhan. Karena anugerah, karena kasih sayang Tuhan. Siapapun yang hadir sudah diberkati. Dari anak-anak yang paling kecil sampai kami yang paling dewasa. Pribadi ataupun keluarga diberkati di dalam nama Yesus sesuai firman. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan. Sertai mereka di perjalanan dan tibakan mereka dengan selamat. Semua yang mereka buat hari ini Tuhan balaskan berkat berlimpah bagi mereka. Korban persembahan, pemberian, tepuk tangan mereka, nyanyian mereka Tuhan, pujian mereka naik kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Balaskan semua itu Tuhan atas seluruh hidup jemaat Tuhan. Berkati pelayan altar yang sudah melayani dari ibadah pertama sampai ibadah yang kedua. Anak-anak muda yang memiliki hati melayani Tuhan. Mereka latihan setiap Sabtu Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan membalaskan berkat berlimpah. Dalam tangan Tuhan kami serahkan pelayanan kami di tempat ini. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan di tempat ini jadi alat bagi kemuliaan Allah. Menjangkau banyak jiwa, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan mereka terus bertahan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Akhiri
ibadah ini. Serahkanlah ke pulang jemaat Tuhan, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan akhirnya kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, terus menyertai kita yang tetap setia, kita yang tetap taat, dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan sampai ketemu dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengumuman, hari Kamis kita ada ibadah tengah minggu. Yang bertugas nanti ada di Warta. Kemudian hari Sabtu kita ada doa bersama, puasa dan pelayan-pelayan. Kemudian hari Minggu kita kembali untuk beribadah raya di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.